Shalom Antiokers dan welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, tak terasa kita sudah masuk ke minggu 2 di bulan April dan kita masih masuk ke tema Kartini ya. Jadi sebelum menyebut Kartini, kita akan di bulan ini full nih ngebahas seputar Kartini-Kartini yang ada di Antioquia. Dan minggu lalu kita udah ngebahas bersama Bu Gembala terkait Kartini tersebut secara Alkitab seperti apa sih. Nah, dia kemarin, apalagi kita kan tahu ya identik bahwa Kartini itu bagaimana emansipasi wanita jadinya lebih punya kesempatan untuk mengemban ilmu setinggi mungkin dan juga pastinya mencapai karir setinggi mungkin. Banyak sekali Kartini seperti itu di Antioquia, tapi kita sudah berhasil mendapatkan dua nih yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Siapakah mereka berdua? Mereka adalah Ibu Melody Chandra dan juga Ibu Astrid Deborah. Yang satu saya akan panggil dengan Kak Meli dan yang satu adalah Kak Astrid. Ini dia. Halo Kak Astrid, Kak Meli, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar dua-duanya nih? Luar biasa. Baik, halo ya. Ini pertama kali Zoom dua channel seperti ini yang berbeda ya. Semoga kita bisa kompak ya. Ayo kita kompakin bersama-sama. Oke, Kak Meli dan juga Kak Astrid, saya akan seperti biasa mempersilakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Nanti boleh supaya tidak bertabrakan, mungkin dari Kak Meli terlebih dahulu, baru nanti disambung oleh Kak Astrid. Silakan memperkenalkan diri. Boleh kenalin nama lengkapnya, panggilannya apa, berjemaat di Antioquia sejak tahun berapa, dan juga pelayanannya saat ini di Antioquia seperti apa. Dari Kak Meli dulu silakan. Ya, baik. Terima kasih. Halo Sakti, Astrid, dan Antiokers semua. Untuk Antiokers yang mungkin belum tahu, kenalkan saya Meliani Chandra. Antiokers bisa panggil saya Meli. Saya mulai bergabung di GPDI Antioquia ini setelah saya menikah dengan Yohanes itu di tahun 2009. Berarti udah sekitar 12 tahun ya. Nah, di Antioquia ini saya pernah melayani sebagai singer dan choir. Mungkin itu dulu perkenalan dari saya, Sakti. Yes, terima kasih. Silakan Kak Astrid. Halo Sakti, Kak Meli, dan Antiokers. Kenalkan, saya Astrid Deborah Mepela, biasa dipanggil Astrid. Bergabung di Antiokers sejak tahun 2005 waktu awal kuliah, berarti sudah hampir 16 tahun. Okay. Dan pelayanannya itu dulu kali ya. Oke, berarti Kak Meli singer dan juga Kak Astrid adalah tamborin. Anyway, terima kasih banyak untuk waktunya Kak Meli dan juga Kak Astrid boleh bergabung di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Sebenarnya ya, ini dua-duanya bisa dibilang Meli nih, karena yang satu Meliani, satu Meliala. Garing ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini cocok ini, emang dipas-pasin kayak gitu sih, biar lucu. Oke, seperti dibilang tadi, masing-masing di awal tadi saya sudah kasih tahu ke Antiokers bahwa dua ini adalah salah dua dari Antiokers yang sebagai seorang wanita yang mengemban karir dan juga mencapai pendidikan setinggi mungkin. Saya bakal ngebahas dulu nih terkait kesibukan nih di awal-awal. Kak Meli dulu, sekarang ini lagi sibuk apa Kak dalam kegiatan sehari-hari mungkin? Saat ini sehari-hari saya bekerja di perusahaan listrik negara di PLN mungkin. Yes. Sakti pernah dengar nggak? Ya, puji Tuhan ya, saya bisa menjadi bagian dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Indonesia untuk menyalurkan listrik meskipun nggak secara langsung karena saya saat ini ada di divisi treasury. Nah, divisi treasury ini yang mengelola keuangannya gitu. Nah, selain itu saya juga punya profesi lain nih, sebenarnya profesi utama yaitu sebagai istri dan ibu dari 3 anak yang masih unyu-unyu ya, ada kakak Sasha, ada kakak Adit, ada Nathan. Ya, seperti itu Sakti. Iya, itu pekerjaan utama ya, utama banget ya tuh. Itu dia ada nongol. Dan juga Kak Astrid boleh di-share kesibukannya sekarang seperti apa? Ya, sekarang lagi sibuk ngurus bayi dan kakaknya yang masih TK yang sibuk tiap hari. Oh. Dan saya juga sebagai peneliti independen Sakti sekarang. Oke, sekarang kesibukannya ya. Oke, Kak Astrid dan Kak Meli ini seperti yang tadi sudah memperkenalkan ini ya,
biografi mereka secara singkat. Nah, tapi aku pengen nanya pertama ke Kak Meli lebih detail lagi gitu. Masuk ke tadi sudah disebutkan oleh Kak Meli ya di Perusahaan Listrik Negara ataupun PLN. Awal masuk di instansi ini di BUMN ini bagaimana gitu? Mungkin bisa juga jadi informasi nih buat Antiokers yang pengen masuk ke PLN gimana sih gitu. Baik, saya ikut rekrutmen PLN itu sekitar pertengahan tahun 2006 atau awal 2007 lah. Okay. Nah, kebetulan waktu itu saya masuk di jalur penerimaan S2. Jadi pesertanya itu memang tidak sebanyak penerimaan reguler. Kalau reguler mungkin bisa sampai ratusan ribuan kali ya. Nah, ini memang hanya berapa ya 100 kali ya gitu. Nah, waktu itu memang saya baru lulus juga kuliah S2-nya di salah satu universitas di Bandung, dan di saat yang sama juga PLN sedang membutuhkan tenaga-tenaga baru rekrutmen dari S2 seperti itu. Jadi memang kayaknya pas banget gitu ya, ada waktunya gitu. Nah, karena PLN juga memang lagi butuh pegawai baru dengan cepat, jadi proses rekrutmennya juga waktu itu cukup singkat sih, cukup cepat dari satu tahap ke tahap lain. Nah, seperti biasa sih tahapan-tahapannya itu ya ada dari mulai ada psikotes, ada tes akademik, TOEFL, interview, dan terakhir itu ada tes kesehatan, seingat saya seperti itu. Nah, itu semua dulu itu saya tempuh bolak-balik Bandung Jakarta, karena kan dulu memang domisilinya di Bandung, sementara tesnya itu untuk tesnya itu di Jakarta gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya setelah tahapan-tahapan tersebut, saya akhirnya lulus untuk menjalani masa prajabatan. Jadi belum sampai ke pegawai tetap tuh Sakti. Jadi istilahnya OJT, on the job training. Waktu itu OJT-nya ada beberapa bulan lah gitu. Sampai akhirnya di tahun 2007, puji Tuhan saya diangkat menjadi pegawai tetap di PLN Pusat di divisi Treasury ini. Nah, saya sih ngerasanya dari setiap tahapan perjalanan karir saya itu, pertolongan Tuhan tuh dalam setiap langkah saya itu pasti selalu tepat pada waktunya gitu. Saya tuh rasanya biasa-biasa aja, tapi benar-benar Tuhan itu menolong dan memampukan saya untuk melewati setiap perkara gitu dalam. Dan kalau dipikir-pikir lagi memang, kalau diingat-ingat memang itu kayaknya bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau saya ngandelin kekuatan sendiri kayaknya nggak akan mampu. Jadi ya mungkin pesan saya sih untuk teman-teman Antiokers, ya harus selalu mengandalkan Tuhan gitu, baik dalam pendidikan, dalam karirnya, jodoh atau apapun gitu. Jangan ngandelin kekuatan sendiri, seperti itu Sakti. Yes, masuk ke Treasury di PLN ini walaupun ya orang lain mungkin melihatnya kayak mulus-mulus aja, tapi yang ngerasain kan Kak Meli juga, dan pasti ujian tahap demi tahap pasti kerasa berat seperti itu. Dan hingga sampai saat ini. Dan ke Kak Astrid, Kak Astrid juga nih, kalau Kak Meli kebetulan karena Facebooknya juga gambarnya ada PLN, makanya kita tahu nih PLN. Kalau Kak Astrid ini jujur, kita itu berusaha bikin kejutan ke narasumbernya, mencari-cari dia itu siapa sih? Tapi ternyata ketika udah bener-bener ketemu, waduh, bener deh, fotonya nggak ada, tapi saya dapatkan, boleh dikoreksi Kak Astrid, bahwa terakhir pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL, dan juga member of Freedom of Information Network Indonesia. Dikoreksi dulu, apakah benar seperti itu? Luar biasa, Sakti keren banget. Dapet dong, kita mah keren. Nah, itu maksudnya terakhir statusnya adalah Deputi Direktur di Indonesian Center atau Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Tapi mungkin banyak yang belum tahu ICEL itu sebenarnya organisasi ataupun lembaga apa sih? Boleh diceritakan Kak Astrid seperti apa? Saya apresiasi sekali nih ya tim Antiokers Podcast ini bisa nemu. Kok bisa nemu ya? Perasaan saya nggak pernah taruh di Facebook atau di mana gitu. Ternyata itulah observasi. Silakan Kak. ICEL itu, singkatnya ICEL itu organisasi NGO di bidang hukum lingkungan. Jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar ICW, mungkin kalau di bidang lingkungan teman-teman lebih familiar dengan WALHI, lebih familiar dengan mungkin Greenpeace seperti itu. Kalau ICEL itu dia NGO di bidang lingkungan spesifik di isu hukum. Nah, tadi
background-nya peneliti independen. Itu juga berasal dari ICEL awalnya. Jadi di ICEL itu NGO ini yang banyak bergerak di isu penelitian. Jadi kita itu kalau dari 100 misalnya penelitian itu 70%, advokasinya 30%. ICEL itu meneliti hukum lingkungan yang terkait, ikut membantu membuat peraturan, undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah seperti itu. Jadi background-nya memang hukum, spesifiknya di bidang lingkungan. Lingkungan itu, ya. Sakti. Hukum lingkungan ya. Berarti kalau misalnya kita tebak-tebak berarti ada hubungannya kayak salah gunaan limbah dan sebagainya, itu juga diurus di situ berarti ya Kak ya. Kurang lebih seperti itu. Freedom of Information Network Indonesia itu FOINI, jadi itu koalisi namanya. Kalau bahasa kerennya sih saya itu aktivis gitu, tapi saya tidak layak, saya merasa tidak layak disebut seperti itu. Jadi ICEL itu member of FOINI, jadi FOINI itu koalisi masyarakat sipil yang bergerak di isu keterbukaan informasi. Jadi kami itu bersama teman-teman mendorong pemerintah, badan publik negara itu kayak kementerian, BUMN seperti Kak Meli, termasuk NGO juga untuk terbuka untuk informasi-informasi yang bersifat publik. Jadi kami membantu menelurkan, waktu itu senior saya di Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, membantu membangun Komisi Informasi Pusat sampai Komisi Informasi Daerah, dan sampai sekarang mengawal isu keterbukaan informasi publik. Tapi semuanya itu dikerjakan di balik layar. Tidak. Jadi yang satu adalah BUMN, yang satu adalah juga walaupun tidak bisa dibilang aktivis, tapi kelihatannya memang mengarah ke situ sih. Tapi ya kelihatannya bahwa ini dua adalah wanita yang luar biasa. Pertama, Antiochers tepuk tangan dulu buat mereka berdua, luar biasa. Nah, selanjutnya tadi saya sempat bilang di awal bahwa bagaimana bahwa Kartini sekarang ini ini bukan mencari atau mengejar ya, tapi bagaimana meningkatkan karirnya setinggi mungkin. Tapi tidak suatu kebetulan mereka berdua ini juga ternyata informasinya sudah mengambil pendidikan setinggi mungkin juga nih, yaitu adalah ke tahap S2 ataupun magister. Saya pengen mulai nanya dari masing-masing nih, mungkin dari Kak Meli dulu. Saya pengen nanya alasan pertama waktu itu tertarik untuk ngambil S2 karena apa? Kenapa kok merasa S1 kayaknya nggak cukup nih, atau S2, atau mungkin bukan karena itu alasannya, atau bagaimana? Dari Kak Meli silakan. Alasannya jadi ini. Jadi saya itu kan lulus kuliah S1 itu tahun 2012. Nah, karena waktu itu masih semangat-semangatnya kuliah, semangat-semangatnya sekolah, dan kebetulan orang tua juga mendukung, jadi saya melanjutkan kuliah S2. Jadi saya pikir kalau saya berhenti dulu nih, berhenti kuliah dulu untuk kerja misalnya gitu, saya pikir nanti saya akan kehilangan momentum nih, jadi males lagi nih untuk maju gitu kan, untuk sekolah lagi. Apalagi mungkin nanti setelah kerja nanti sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin nanti sudah menikah dan ngurusin keluarga, kan mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan ya, yang bisa membuat orang jadi berpikir ulang nih mau kuliah apa enggak gitu. Jadi saya pikir waktu itu udah lulus, langsung aja dia ngambil S2 gitu. Dan waktu di 2012 itu ya saya ngambil jurusan Magister Manajemen, konsentrasi bidang keuangan di salah satu universitas di Bandung. Alasannya saya pilih jurusan itu ya karena saya pikir ilmu itu ya sangat bermanfaat di bidang pekerjaan apapun. Kalau keuangan itu kan akan bermanfaat nih di perusahaan manapun, bahkan di rumah tangga pun itu bermanfaat kan, karena ujung-ujungnya pasti akan berkaitan dengan ya bagaimana mengelola uang seperti itu. Iya, saya dan intinya ilmu itu bukan hanya kepakai di pekerjaan, tapi pasti di kehidupan keluarga juga pastinya sangat dimanfaatkan itu ya ilmunya. Dari magister manajemen yang disampaikan oleh Kak Meli, sekarang saya mau nanya nih yang magister hukum, SHMH, ini gimana nih, kenapa bisa tertarik bikin MH lagi? Kak Astrid. Ya kan backgroundnya peneliti, jadi kalau peneliti itu memang harus bisa melakukan penelitian dengan baik. Saya merasa itu tidak cukup tentunya untuk peneliti itu. Jadi harus memperdalam ilmu lagi. Waktu itu saya kepikiran untuk memperdalam ilmu di bidang administrasi negara, karena saya banyak bergerak untuk merumuskan regulasi kan, membantu pemerintah merumuskan regulasi. Jadi saya perdalam itu. Jadi S2-nya beda, tapi agak beda dengan Kak Meli. Kalau Kak Meli langsung ya Kak ya. Kalau saya waktu itu
2009 selesai S1, saya bekerja dulu. Oke. Terus saya bekerja di ISEL. Setelah di ISEL saya sempat mendampingi komisi informasi di awal pembentukan legal clusternya mereka. Nah, dari situ saya melihat bahwa saya butuh memperdalam akhirnya saya ngambil S2. Dan sambil mengambil S2 menikah, dan saya tesis itu pada saat hamil anak pertama. Jadi S2-nya selesai, anaknya sudah launching. Oke. Iya. Anyway, Kak Meli tadi alasannya adalah kurang lebih sama, tapi dari yang saya rangkum tadi Kak Meli bagaimana bahwa ilmunya itu sekaligus ya meningkatkan lagi, tapi juga untuk digunakan itu untuk kehidupan pekerjaan dan lain-lainnya. Tapi kalau Kak Astrid karena backgroundnya sendiri juga peneliti, jadi ada Astrid memang pengen untuk mengembangkan ilmunya untuk profesi tadi ya. Jadi karena memang jeda S1 terus bekerja dulu baru mengambil S2. Nah, saya pengen sekarang gantian nih, pengen nanya ke Kak Astrid duluan baru nanti ke Kak Meli. Pertanyaannya ini seputar Kartini. Jadi karena memang kita akan menyambut Kartini, saya pengen nanya nih dari masing-masing wanita hebat ini. Kalau misalnya kita tahu dulu ya Kartini, setelah era Kartini, hari Kartini dibuat gitu ya, sebenarnya masih ada pandangan-pandangan bahwa kenapa sih perempuan harus ngambil pekerjaan setinggi mungkin, pendidikan setinggi mungkin. Dari Kak Astrid dulu mungkin bisa dijawab, di era sekarang ini masih kayak gitu nggak sih? Atau Kak Astrid ngerasain gimana nih mengenai pandangan orang terhadap wanita yang wah pengen karir lebih tinggi lagi atau pendidikan ngambil lebih tinggi lagi? Dari Kak Astrid dulu, boleh silakan. Di era sekarang ini pandangannya yang Kak Astrid rasakan gimana? Sepertinya sih sudah tidak sekaku dulu lagi ya. Kalau sekarang saya melihatnya mungkin background lingkungan sekitar saya juga sudah mulai, kalau memang ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan atau menjadi wanita karir ya silakan seperti itu. Kalau memang berkeinginan untuk tetap berada di rumah mengurus anak dan suami juga silakan. Cuman memang tetap akan ada pro dan kontra kan untuk itu. Tapi kalau saya melihatnya kalau misalnya zaman sekarang orang bilang susah untuk meraih mimpi, jika menjadi seorang perempuan sepertinya keliru juga. Ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya saya boleh curhat ya? Boleh. Jadi kalau saya itu sejak awal menikah sudah komitmen pribadi gitu, tidak ada paksaan dari suami kalau saya akan ingin sekali untuk full mengurus anak. Jadi saya mengusahakan mencari memang pekerjaan yang kalau sekarang sudah dikenal dengan sudah banyak yang biasa WFH. Kalau saya dari dulu sudah WFH karena memang keinginan untuk mengurus langsung. Tapi itu pilihan. Karena dulu saya masa kecil saya itu mereka tetap ada dalam kehidupan saya sehari-hari seperti itu. Ketika saya ingin bermain dengan mereka ada. Saya melihat kalau saya menerapkan dengan profesi yang saya ingin tekuni dan keadaan kondisi Jakarta saat ini itu akan sulit kalau saya tidak WFH karena saya akan pulang ke rumah itu pada saat anak saya sudah tidur. Jadi saya ada banyak kok pilihan-pilihan yang sekarang memudahkan kita perempuan untuk memilih, terserah kita mau fokus di karir atau mengurus anak dan suami atau kedua-duanya, sebenarnya tinggal menyesuaikan aja itu. Ya, artinya medianya banyak ya, jadi mau berkarir seperti apa itu udah tergantung kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya Kak Astrid ya. Ya kalau menurut Kak Meli untuk pertanyaan yang sama tadi, pandangan terkait wanita itu bagaimana yang dirasain gitu, pandangan orang terkait wanita yang ingin berkarir dan juga pendidikan lebih tinggi. Silakan Kak. Menurut saya kurang lebih sama ya dengan Astrid. Menurut saya di zaman sekarang ini pandangan masyarakat mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu juga sudah sangat baik gitu. Bahkan sekarang cukup banyak ya wanita-wanita Indonesia yang berhasil. Seperti ada beberapa menteri kan, seperti Menteri Keuangan, ada Menteri Luar Negeri, kan mereka semua perempuan. Dan bahkan Direktur Keuangan PLN juga ini sekarang perempuan gitu kan. Dan saya melihat mereka itu adalah perempuan-perempuan hebat gitu kan, Sri Kandi masa kini yang mereka itu berhasil menunjukkan bahwa perempuan itu juga gak kalah loh dari laki-laki gitu. Perempuan juga bisa berhasil menempuh pendidikan tinggi, punya karir yang cemerlang,
Dan di saat yang sama mereka sekaligus bisa jadi yang baik dan mereka memutuskan anak-anak mereka untuk masa depan yang baik juga gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi ya itu yang perlu diingat, sehebat apapun seorang wanita dalam karir dan pendidikannya tetap harus selalu menghormati ya suaminya sebagai kepala dalam rumah tangga. Oke, berarti dari yang tadi Kak Meli sebutkan bahwa banyak contoh pun juga wanita ya, tadi menteri-menteri ataupun juga ternyata baru saya tahu direktur keuangan dari PLN-nya ternyata juga adalah seorang wanita, luar biasa. Tapi seperti yang tadi kalimat ending Kak Meli tadi bahwa walaupun ya statusnya sebagai karir dan sebagainya, jangan lupa bahwa ketika mereka jadi ibu rumah tangga lagi, ingat tugas utama mereka masing-masing ya, yaitu adalah ibu rumah tangga. Wah, itu udah kesimpulan sebenarnya, tapi masih ada pertanyaan, gak apa-apa berarti ya. Kita lanjut di pertanyaan ini. Kak Astrid, saya pengen aja dari Kak Astrid lagi nih, masih seputar tadi Kartini. Menurut Kak Astrid dan Kak Meli ya, nanti dimulai dari Kak Astrid dulu. Terlepas ya sebagai ibu rumah tangga, nanti kita juga akan ngebahas dari sisi ibu rumah tangganya. Menurut Kak Astrid dan Kak Meli, dari Kak Astrid dulu, perlu gak sih bagi wanita untuk berkarir dan juga menuntut ilmu setinggi mungkin? Dari Kak Astrid bagaimana? Kalau menurut saya, menuntut ilmu setinggi mungkin perlu. Oke. Karena yang di rumah itu, yang akan banyak di rumah itu mendampingi anak-anak itu tentunya ibu ya. Mungkin akan ada ayah juga, tapi sebagian besar pada umumnya kalau di Indonesia masih didampingi oleh ibu. Jadi kalau misalnya ibunya punya pengetahuan yang tinggi, tidak harus sekolah formal ya. Ilmu tinggi oleh dari banyak hal gitu. Pengetahuannya luas, tentunya juga dia bisa mendampingi anak-anaknya dengan baik. Harapannya seperti itu. Tapi kalau untuk karir, kalau menurut saya tergantung masih individu. Kalau seorang perempuan ingin ingin menunjukkan dukungannya terhadap suatu hal misalnya, atau ingin menunjukkan eksistensinya di bidang tertentu misalnya, silakan saja berkarir seperti itu, asal tadi tetap ada pakemnya. Tapi baik dia menuntut ilmu ataupun berkarir itu kembali kepada masing-masing individu. Menuntut ilmu tidak hanya sekolah formal, bisa dilakukan di mana saja. Kalau berkarir ya kembali kepada masing-masing situasi di keluarga juga. Kalau memungkinkan untuk berkarir ya kenapa tidak gitu. Karena kan memang tetap ada juga keluarga-keluarga tertentu yang misalnya anak rantau yang sulit sekali gitu untuk mencari pengasuh anaknya, bisa jadi dia memilih untuk di rumah saja karena takut ada banyak kekhawatiran tidak bisa merawat anak dengan baik, tidak mempercayakan orang lain. Jadi itu situasional sih. Iya, tergantung individu masing-masing ya Kak Astrid ya. Dari Kak Meli silakan. Kalau menurut saya ya pendidikan dan karir itu ya sangat berkorelasi sih. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, makin besar juga peluangnya untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Oke. Ini juga yang pengen saya tunjukin nih buat anak-anak saya. Apalagi kan saya juga punya anak perempuan. Saya ingin anak saya itu juga memiliki karir yang bagus di masa depannya, supaya bisa punya kemandirian dari sisi keuangannya, pertama itu, dan perempuan yang bekerja kan juga bisa mendukung perekonomian keluarganya juga seperti itu. Nah, dan, dengan demikian ya sebagai wanita yang bekerja, ya kita juga bisa memberikan kontribusi langsung untuk pembangunan bangsa dan negara sebenarnya kan seperti itu. Nah, ya namun wanita-wanita yang saat ini juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga, mereka juga menurut saya nggak kalah hebatnya gitu. Mereka bekerja di rumah 24 jam sehari, mengurus suami dan keluarganya, sekaligus mendidik anak-anaknya juga supaya berhasil di masa depannya. Ya mereka ini juga menurut saya Sri Kandi yang hebat juga sih, Sakti, begitu. Ya, luar biasa. Nyambung mungkin ke pertanyaan saya yang berikutnya nih. Dari Kak Meli dulu boleh menjawab. Bahwa tadi seperti yang tadi ya, bahwa kita juga pasti menghargai ibu rumah tangga, boleh berkarir, boleh mengemban ilmu setinggi mungkin, tapi kita juga harus apresiasi bahwa ibu rumah tangga pekerjaan utama yang sangat luar biasa juga, tidak kalah hebatnya gitu. Kak Meli dan Kak Astrid, dari Kak Meli dulu saya pengen tanya. Kak Meli kan juga sekarang juga sudah berkeluarga dan sudah punya 3 anak gitu ya. Cara Kak Meli untuk membagi waktu antara karir dan juga keluarga seperti apa? Agak tricky juga sih ini cara menjawab. Ya, tapi intinya saya mengupayakan agar saya bisa menjalankan keduanya itu dengan baik di tengah pekerjaan saya yang rasanya cukup menyita waktu gitu.
Dan dengan kemudahan teknologi yang ada saat ini, pada saat kita sedang di kantor, kita bisa tetap memonitor dan komunikasi juga kan dengan keluarga, bisa video call, pakai WhatsApp, Zoom, Google Meet gitu. Jadi meskipun di kantor, saya bisa tetap ngecek PR-nya anak-anak kayak gitu. Kalau mereka kesulitan ya kita pakai Google Meet gitu loh dari kantor dengan anak-anak seperti itu. Dan dengan adanya WFH semasa pandemi ini, yang menurut saya ada plus dan minusnya juga. Plusnya secara fisik saya bisa ada di rumah, bantu anak-anak belajar, sambil saya juga kerja, bisa nemenin anak-anak gitu kan, dan sebagainya lah. Tapi memang minusnya karena pekerjaan itu dilakukan di rumah, ya jadinya seakan-akan saya kerja tuh kayak non-stop juga seharian. Tapi saya mengupayakan kalau di weekend dan hari libur itu saya memang benar-benar full istirahat dan menghabiskan waktu dengan keluarga lah, seperti itu, tanpa diganggu pekerjaan. Seperti itu sih. Iya, tahu waktunya ya. Kalau memang ternyata pun mau ada kebutuhan untuk kontak dengan keluarga selama offline waktu itu juga media juga udah banyak, menggunakan WhatsApp, Zoom juga bisa gitu ya. Luar biasa. Kalau Kak Astrid sendiri ada cara tersendiri kah? Kalau saya itu, saya kebetulan punya pilihan yang tidak familiar buat banyak orang mungkin di Antioquia ya. Itu memang murni pilihan pribadi gitu. Sejak awal saya menyadari kalau saya tidak cocok dengan diri saya kalau saya bekerja di tempat-tempat yang bekerjanya di kantor pemerintah, misal dari 9 to 5 seperti itu, saya kurang cocok dengan pekerjaan seperti itu. Jadi saya memilih bekerja sesuai dengan passion saya di bidang penelitian yang bisa dikerjakan kapan saja. Jadi itu juga bagian saya untuk tetap ada di samping anak saya. Jadi pekerjaan saya itu memungkinkan sejak tahun 2015 itu saya lebih sering berada di rumah dengan Dev. Dan kadang-kadang kalau saya harus ke kantor, saya bisa membawa Dev. Dan kadang-kadang kalau saya harus keluar kota, saya membawa Dev dan tantenya. Jadi ada pengorbanan juga yang dilakukan gitu. Ada biaya-biaya tambahan yang harus disiapkan agar saya tetap berada di samping dia. Saya memilih seperti itu karena pekerjaan saya juga memungkinkan seperti itu. Dan sebelumnya memang saya mencari pekerjaan yang bisa memenuhi pilihan saya itu. Jadi menurut saya kalau bagaimana caranya untuk bisa tetap ada di dua tempat ya itu tadi, kita sekarang sudah dimudahkan oleh teknologi dan sudah dimudahkan oleh begitu banyak media-media yang bisa memungkinkan tetap berkarya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Luar biasa, kayak lagunya Leto ya. Anyway, terima kasih banyak, itu luar biasa banget. Artinya dari Kak Meli juga menjelaskan bagaimana tekniknya, dari Kak Astrid juga menjelaskan juga bahwa memang kebetulan pekerjaannya sangat mendukung. Tapi biarlah itu kemauan kita untuk membagi waktu itu yang terutama gitu. Karena kalaupun udah media udah banyak tapi kitanya nggak mau bagi waktu juga sama saja. Anyway, Kak Astrid dan juga Kak Meli, kita tiba di closing statement. Jadi saya biasanya ngasih ke narasumber kesempatan untuk memberikan closing statement berupa ya bisa pesan-pesan atau apapun. Nanti boleh dari Kak Astrid dulu, baru ditutup oleh Kak Meli memberikan pesan-pesan mungkin untuk tadi saya menarik deh kata-kata Kak Meli yang udah jarang terdengar gitu. Itulah serikandi gitu ya, ataupun wanita-wanita yang maybe ada kebingungan tersendiri, keraguan tersendiri mau berkarir atau enggak ya gitu. Atau mungkin ada yang pengen untuk berkarir dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dari Kak Astrid dulu dan baru nanti Kak Meli, ada pesan-pesan tersendiri nggak? Silakan Kak Astrid. Kalau saya lebih ke arah kenali panggilan hidup gitu. Kita itu jadi perempuan yang diberikan akal dan hikmat dan diberikan kesempatan yang banyak oleh Tuhan. Kenali panggilan hidup kita. Hidup itu hanya sebentar. Kita mau jadi apa? Kita mau berkarya, memberikan sumbangsih kepada negara ini itu di bidang apa? Dan kalau sudah mengenali panggilan hidup ya kita tinggal memilih, kita menjajaki panggilan hidup kita itu lewat step apa dulu nih, apakah misalnya menamatkan sarjana dulu atau misalnya harus butuh tangga lagi, misalnya harus S2 dulu untuk mencapai panggilan hidup tersebut, atau misalnya bekerja, mencari pengalaman dalam bekerja. Tapi yang penting pertama kenali panggilan hidup, kedua taat pada panggilan hidup tersebut. Kalau misalnya kita itu akan mengantarkan kita pada banyak tempat, banyak orang dan banyak lembaga seperti itu. Nanti akan ketemu juga ketemu ritmenya yang pas dengan kita seperti apa.
Dan yang terakhir, ketika kita berada di satu tempat, entah itu bekerja, entah itu di rumah, gunakan waktu yang berkualitas. Buat saya itu masih jadi PR besar ya. Tadi ketika kami bilang tantangan terbesar WFH itu bagaimana kita tetap berkualitas di pekerjaan, tapi juga punya waktu yang berkualitas dengan anak. Jadi itu masih tetap terus belajar. Jadi saya juga punya pesan kalau memang ada di satu tempat, usahakanlah kita menunjukkan kualitas yang terbaik gitu. Karena emas akan tetap ada, akan menjadi emas dimanapun dia berada. Jadi tetap pegang prinsip itu. Percayalah kalau kita punya kemampuan yang mumpuni dan punya pengalaman yang terus menerus kita kejar, kita gali, kita cari, pekerjaan itu akan datang sendiri sebetulnya ke kita. Jadi kita tinggal menunggu dan mengerjakan apa yang kita bisa. Puji Tuhan. Kak Meli silakan. Kalau dari saya sih ya itu ya, lihat passionnya dulu, sama seperti yang tadi Astrid bilang, itu yang terutama gitu. Kita harus tahu passion kita apa, kita tahu kita mencapai itu gitu. Dan mungkin dalam perjalanannya kita menemukan kendala, hambatan, jangan nyerah gitu. Intinya sih menurut saya di mana ada keinginan pasti di situ ada jalannya. Banyak berdoa dan berusaha juga. Jadi singkatnya para wanita nih Antiochers, jangan ragu-ragu untuk berkarir, untuk mencapai pendidikan yang tinggi gitu. Kita pasti bisa. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Kak Astrid dan Kak Meli, luar biasa nih. Ini langsung dua-duanya nih. Dua-dua masing-masing memberikan hal yang sangat inspiratif banget buat wanita yang mendengarkan. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, Kak, izinkan saya untuk mendoakan kakak-kakak. Di sini ada Kak Astrid dan Kak Meli, dan juga saya akan mendoakan Antiochers yang ada di rumah. Oke Kak, izinkan saya untuk mendoakan kita semua. Mari Antiochers kita bersatu di dalam doa. Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Mengucap syukur pada malam hari ini kami telah mengadakan ini semua karena keberatan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk perkenanan-Mu, kami boleh melaksanakan talk show ini, podcast ini bersama Kak Meli dan juga Kak Astrid. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka sampaikan boleh menjadi berkat bagi siapapun mendengarkan, boleh menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan. Berdoa untuk Kak Meli, Tuhan Yesus, sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir. Berdoa untuk apapun yang dicita-citakan Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Kak Yohanes Chandra dan juga ketiga anaknya, yang percaya keluarga ini selalu Kau berkati. Berkat juga kiranya Tuhan Kak Astrid dan juga Bang Andes Bapak dan kedua anaknya, kami percaya Kau juga berkati keluarga ini sama seperti yang terbaik yang Kau berikan, berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Antiochers yang sudah mendengarkan, kami percaya Tuhan sepanjang hari ini mereka sudah melakukan aktivitas yang luar biasa, dan tiba saatnya pada malam hari ini mereka akan beristirahat. Kiranya Tuhan sertai, berikan istirahat yang terbaik supaya besok kembali bangun Tuhan Yesus dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan program ini selalu ke dalam tangan-Mu, berkati tim-tim yang ada. Kami percaya tim ini boleh Engkau berkati selalu menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Kak Astrid dan juga Kak Meli, thank you so much sudah ada di podcast kita kali ini. Sampai ketemu, kalau bisa kita ketemu di lain kesempatan. Makasih, dadah kakak-kakak yang luar biasa. Dadah. Berkati. Dadah Astrid. Dadah. Dan Antiochers, terima kasih banyak udah menyaksikan program ini. Kalau misalnya ada usul-usul lainnya, boleh silakan berikan usul-usulnya di komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru YouTube channel GPD Antiochia Tebet. Dan thank you juga buat tim kita, pastinya ada Audrey di produser, ada Vesa di sound, dan juga ada Kakak Jojo dan Kakak Rafa di video. Dan pastinya program kita akan terus memberikan inspirasi bagi Antiochers yang mendengarkan. Dan juga kita akan mendengarkan sepanjang minggu ini pengumuman kita. Di hari Kamis ada 2 streaming jam 6:30 malam. Renungan Rohani Giat di setiap hari di Instagram GPD Antiochia Tebet dan juga Facebook GPDI Antiochia Tebet. Dan juga ibadah raya kita di hari Minggu pagi jam 8 dengan menggunakan streaming YouTube channel GPD Antiochia Tebet, dan jam 11 ibadah siang di GPD Antiochia Tebet. Dan juga yang akan masuk pada minggu ini yang diperkenankan hadir adalah dari grup B. Dan juga misalnya kalau Antiochers belum tahu nih masuk ke grup apa, atau misalnya udah lihat nih grupnya apa tapi ternyata nggak ada di situ, silakan menghubungi sekretariat GPD Antiochia Tebet. Dan juga pastinya program kita X Antiochia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antiochia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti aku signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.